Oke, silahkan tim kelompok 3 untuk share screen hasil pengerjaan diskusinya terkait 5 kerangka porter untuk case Indomie ya kemarin ya. Silakan tim kelompok 3. 15 menit ya untuk menjelaskan materinya ya. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang 5 kerangka porter PT Indofood sukses yakni Indomie. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama Afnantia Jihanur Rahmah, Duratul Mila Rahayu, Aprilia Purbaningrum, Syafira Destriona, saya sendiri Sonia Aprilia, dan Nafis Nadibai Mampuro. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari 5 kerangka porter. Kerangka porter ini ditemukan pertama kali oleh Michael Porter dari Universitas Harvard pada tahun 1900 dan disebar ke lainnya. Michael Porter sendiri dikenal sebagai bapak strategi bisnis modern. Kerangka porter ini merupakan suatu alat yang sederhana yang digunakan untuk mengetahui serta memahami letak kekuatan perusahaan dalam menghadapi situasi persaingan di dunia bisnis. Ini di sini ada 5 kerangka porter, yakni yang pertama ancaman pendatang baru, kemudian kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk substitusi, di sini akan menjelaskan profil Indomie. Indomie sendiri yakni mie instan terpopuler di Indonesia. Sebutan Indomie juga umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Selain di Indonesia, Indomie juga dijual di luar negeri, antara lain Australia, Asia, Afrika, dan negara-negara Eropa lainnya. Indomie diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur, dan perusahaan Indomie ini sudah berdiri sejak tahun 1972. Pembahasan yang pertama yakni persaingan dengan perusahaan sejenis. Di dalam pembahasan ini, yakni yang pertama ada persaingan dengan perusahaan sejenis, di mana produk antara mie instan dan mie sedap bisa dibilang memiliki perbedaan angka indeks yang cukup jauh, di mana Indomie dengan angka indeks 72,9% dan mie sedap yakni 15,2%. Dan produk mie instan yang lainnya seperti Supermie dan Sarimi yang saling kejar-mengejar. Jadi intinya produk mie instan Indomie masih unggul dibanding produk mie instan yang lainnya. Dikatakan unggul karena jelas dari segi rasa Indomie mempunyai rasa yang otentik dan juga generik. Dan juga yang paling utama adalah harga yang paling ekonomis dan terjangkau, yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadinya masyarakat pada berburu mie Indomie. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya pendatang baru. Ancaman pendatang baru ini tuh berasal dari PT Wings Food, yaitu mie sedap. Mie sedap ini hadir dengan strategi promosi agresif untuk segera mendongkrak kesadaran merek produk di pasar, dan pada akhirnya terjadilah persaingan di antara Indomie dan mie sedap. Mie sedap ini memiliki salah satu keunggulan yang berpotensi sebagai ancaman bagi Indomie, yaitu varian barunya seperti mie sedap Korea, terus spicy chicken yang menendang musisinya.
Terus yang menarik kepada konsumen yang berasal dari komunitas penggemar pop Korea, serta didukung dengan brandingnya dengan slogan. Hal ini tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi pihak Indomie, di mana iklan yang digabungkan oleh pihak mie sedap dapat mengancam Indomie. Oke, silakan dilanjut. Kendala jaringan atau gimana? Yang berikutnya ada ancaman produk substitusi. Kemajuan teknologi dewasa ini memudahkan sebuah produk untuk lebih mudah ditiru. Banyaknya pesaing pada industri mie Indomie dalam kemasan seperti mie sedap, mie gaga, sarimi, supermie, ABC, dan lain-lain. Pesaing-pesaing Indomie ini melakukan berbagai strategi agar dapat menjadi produk mie dalam kemasan yang terlaris dan terkenal. Hal inilah yang akan menjadi ancaman untuk menggantikan produk bagi mie Indomie. Namun, ancaman produk pengganti ini dapat diminimalisir karena brand equity yang dimiliki oleh produk Indomie. Nah, berikut ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Roberto Sola Assisi mengenai brand equity yang dimiliki oleh produk Indomie. Yang pertama ada tanggapan responden mengenai brand Indomie yang sangat familiar di telinga. Bisa dilihat bahwa responden yang setuju dan sangat setuju lebih banyak dibanding yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden beranggapan bahwa brand Indomie sangat familiar di telinga. Yang kedua, ada penelitian mengenai tanggapan responden mengenai Indomie sebagai brand yang pertama kali muncul dalam benak konsumen. Di sini bisa dilihat juga bahwa responden yang setuju dan sangat setuju prosentasenya lebih besar dibanding yang tidak setuju. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa brand Indomie sebagai merek mie instan yang pertama kali muncul di dalam benak mereka. Yang kedua ada brand association. Yang pertama itu tanggapan responden mengenai brand Indomie sangat terpercaya. Bisa dilihat presentasinya juga lebih besar dibanding yang setuju lebih besar dibanding yang tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden beranggapan bahwa brand Indomie sangat terpercaya. Yang kedua ada tanggapan responden mengenai Indomie sebagai pemimpin merek atau brand leader di kategori produk mie instan. Di sini responden juga presentasinya lebih banyak yang setuju dibanding yang tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat bahwa Indomie sebagai brand leader di kategori produk mie instan. Selanjutnya ada persifat quality. Di sini ada tanggapan responden mengenai rasa dari mie instan Indomie tak tertandingi oleh brand mie instan yang lain. Bisa dilihat dari persentase kriteria jawaban setuju dan netral ini lebih besar. Hal ini berarti sebagian besar responden beranggapan bahwa rasa dari mie instan Indomie tak tertandingin oleh brand yang lain. Selanjutnya, ada tanggapan responden mengenai Indomie memiliki aneka pilihan rasa. Kalau dia dilihat dari persentase, sangat setuju dan setuju itu lebih besar. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat Indomie memiliki aneka pilihan rasa. Selanjutnya ada brand loyalty. Ini berkaitan dengan loyalitas pelanggan di mana customer tidak mudah beralih ke lain brand. Ada tanggapan responden mengenai alasan memilih Indomie karena sekedar mencari variasi baru. Kalau dilihat dari persentase setuju dan netral itu lebih besar. Hal ini berarti secara umum responden berpendapat tidak memilih brand Indomie karena sekedar mencari variasi baru. Mengenai alasan membeli mie instan Indomie karena telah menjadi kebiasaan. Kalau dilihat dari persentase setuju
itu lebih besar. Hal ini berarti sebagai besar responden berpendapat alasan memilih brand Indomie karena telah menjadi kebiasaan. Selanjutnya, tanggapan responden mengenai telah merasakan kepuasan dari mie instan Indomie dan tidak akan berpindah ke brand yang lain. Dilihat dari persentase setuju lebih besar daripada tidak setuju, hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat telah merasakan kepuasan dari mie instan Indomie dan tidak akan berpindah ke merek yang lain. Namun ada indikasi responden ragu-ragu apakah akan membeli lagi brand Indomie bila merasa puas. Kesimpulannya, ancaman produk penggantinya rendah karena brand equality yang dimiliki produk Indomie di mata konsumen sangat bagus. Yang berikutnya kekuatan tawar-menawar pembeli. Nilai dan kepuasan yang diberikan kepada konsumen melalui barang dan jasa berkualitas dengan harga bersaing sangat menentukan arah persaingan. Semakin banyak produsen yang menawarkan produk, maka konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan sehingga kekuatan tawar-menawar konsumen semakin besar. Kekuatan yang dimiliki pembeli mampu memaksa harga produk mie instan menjadi lebih bersaing. Selain itu juga sangat mempengaruhi pada kualitas pelayanan sehingga akan menciptakan kepuasan pada pelanggan. Oke, silakan dilanjut. Lanjut aja deh. Tanggapan responden mengenai harga mie instan Indomie sesuai dengan kualitasnya. Dilihat dari perbandingan setuju dan tidak setuju, hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat harga mie instan Indomie sesuai dengan kualitasnya. Berikutnya tanggapan responden mengenai mie instan Indomie adalah mie instan yang berkualitas. Dilihat dari tanggapan setuju dan netral, setuju lebih besar daripada netral. Hal ini berarti sebagian besar responden berpendapat bahwa mie instan Indomie adalah mie instan yang berkualitas. Kesimpulan, kekuatan daya tawar-menawar pembeli rendah karena harga yang ditawarkan oleh produk Indomie relatif terjangkau dengan produk yang berkualitas. Selanjutnya, yang kelima ada kekuatan tawar-menawar pemasok. PT Indofood CBP sukses makmur yang sudah lama berdiri dengan citra yang kuat sebagai perusahaan besar. Dan tidak sedikit pula pemasok yang ingin bekerja sama dengan Indofood, sehingga Indofood memiliki daya tawar tinggi terhadap pemasok guna mendapatkan bahan input yang sesuai dengan bagi produknya. PT Indofood sukses bekerja sama dengan beberapa pemasok yang ditujuk untuk pengadaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya. Di sini terdapat bahan baku dan pemasoknya. Yang pertama tepung terigu Bogasari Flour Mills ini dari Indofood sendiri, kemudian yang kedua minyak goreng dari Salim Infomas, bumbu karton packing etiket berasal dari pemasok yang lain. Nah, dapat disimpulkan kekuatan daya tawar pemasok PT Indofood ini bergantung pada perusahaan tersebut. Artinya daya tawar-menawar pemasok ini kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Oke, terima kasih untuk tim kelompok 3 ya tadi ya. Iya, Bu. Slide-nya dari awal, untuk PPT-nya bagus ya, menarik, dan untuk presentasinya dari tim kelompok 3 sudah prepare, sudah sangat siap. Di sini saya akan memberikan tanggapan dulu sebelum teman-temannya
memberikan tanggapan ya. Di awal teman-teman dari kelompok 3 sudah bagus ya menjelaskan tentang nama kelompoknya dulu nih. Sebenarnya nama kelompok ini tadi boleh dikasih foto. Kemudian 5 kerangka Porter. Apa itu 5 kerangka Porter? Terus menjelaskan profil perusahaan secara singkat. Kemudian melanjutkan penjelasannya terkait dengan 5 kerangka Porter per poin-poin. Dan dari tim kelompok 3 ini mereka sudah menyajikan data. Sudah bagus ya, ada data, kemudian penjelasan. Namun yang ingin saya tanggapin di sini adalah datanya. Coba dilihat yang ada data tadi, yang survei. Tahunnya 2007 ya. Nah ini, data primer diolah tahun 2007. Yang data terbaru nggak punya ya. Ini kan udah 2021. Kalau semisal teman-teman di sini mau menyajikan data, kalau mau pakai data 2007 ini boleh nggak? Boleh. Tapi didukung, cari lagi data yang terbaru gitu. Minimal tahun 2015, 2016 ke atas lah gitu. Karena 2007 ini bisa saja data ini sudah tidak relevan gitu sama kondisi pasar saat ini, sama kondisi selera konsumen saat ini, dan banyak hal yang bisa mempengaruhi daripada data ini kan kaitannya sama poin-poin yang tadi sudah dijelaskan, brand awareness, brand equity, daya tawar pemasok, dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga ada data, sebenarnya bagus, pemasoknya siapa aja gitu. Next coba, next slide coba. Next slide, pemasok tadi kaitannya, yang terakhir, di poin terakhir deh, kayaknya tadi deh. Oke, ini brand loyalty, ancaman produknya rendah. Nah, teman-teman tadi bikin kesimpulan ancaman produk pesaing ya, masalah mana tadi? Back lagi Mbak, yang di awal tadi. Sebelum ke sini yang tadi brand loyalty. Nih, yang slide 15 ya, kalau nggak salah ya. Nah, tadi dikatakan ancaman produk penggantinya rendah. Apakah benar? Itu sumbernya dari mana? Gini teman-teman, ketika kita melakukan analisa itu, ketika kita membuat sebuah kesimpulan ini, kenapa dikatakan ancaman produk penggantinya rendah? Sekarang saya tanya. Ancaman produk penggantinya dikatakan rendah, kenapa? Ada tanggapan coba? Silakan dari tim kelompok 3. Mungkin ada riset sebelumnya yang bilang seperti itu, atau mungkin dari analisa saudara kaitannya sama brand loyalty ini gitu. Atau dari poin mana sih saudara bisa menyimpulkan bahwasanya ancaman produk pengganti itu rendah? Oke, nanti diberikan jawaban ya. Kemudian next, yang pemasok. Yang pemasok tadi coba. Ini kan ada data ya 2011 ya. 2011 ini juga apakah data ini masih relevan? Apakah benar untuk pemasok dari bahan baku Indomie ini masih perusahaan ini gitu ya. Jadi nanti dicari lagi data terbarunya yang update gitu. Ini 2011. Tapi secara penjelasan dan secara penyajian tim kelompok 3 ini sudah bagus ya, karena mereka membuat penjelasan itu basisnya dari data. Cuman koreksinya di sini datanya sudah lama banget gitu ya. Jadi bisa jadi data yang digunakan itu sudah tidak relevan untuk menjadi acuan atau udah nggak bisa dijadikan patokan gitu loh. Nah, di sini memiliki kekuatan tawar-menawar yang kuat ya. Di sini berarti kekuatan tawar-menawar yang kuatnya itu pemasoknya atau dari PT Indofood-nya? Hah? Coba. Nah, oke, nanti yang lain ini ya, yang lain coba diskusikan juga. Jadi kekuatan tawar-menawar yang kuat ini, yang memiliki kekuatan tawar-menawar itu PT Indofood-nya atau pemasoknya, ya, itu. Oke, silahkan close share screen-nya dari tim kelompok 3. Selanjutnya dilanjutkan oleh tim kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Oke, silakan tim kelompok 4. Terima kasih untuk tim kelompok 3.
Untuk PPT dan presentasinya sudah bagus.